Kelas Puan Maharani hanya cawapres, elektabilitasnya tak bisa menyaingi Ganjar Pranowo. Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Elit PDIP ini sadar atau tidak bahwa elektabilitas seorang Puan Maharani tidak pernah beranjak dari 1%. Mengapa terus-terus dipaksakan itu? Bandingkan dengan kader PDIP yang lain, Ganjar Pranowo 30%, di atas Prabowo, di atas Anies Baswedan. Tapi dalam kenyataannya Ganjar Pranowo ini seolah-olah dianaktirikan, dikucilkan, bahkan sering dibully. Kita para peneliti juga melihat bahwa memang ada rivalitas tuh antara, kalau boleh disebut, kubu Puan dengan kubu Ganjar di PDIP, karena ada dua aspiran itu ya. Nah, yang menarik, sebetulnya rivalitas kan biasa, seperti kata Bang Eben tadi, itu biasa aja. Tapi yang menarik ini kan rivalitasnya tampak lebih terbuka gitu. Dan ada semacam tanda kutip hukuman terhadap Ganjar dengan tidak diundang kan di acara di Semarang itu. Ini memang Ganjar itu adalah kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya saat ini. Itu temuan semua lembaga survei. Dan Mbak Puan masih kalah jauh. Ketika yang dimajukan adalah sosok Mbak Puan, dengan segala hormat menurut saya lebih sulit buat PDI Perjuangan menggait partai lain untuk kemudian masuk dalam barisan koalisinya. Kenapa? Simple. Daya pikat nomor 1 dari sebuah koalisi itu adalah capres yang kuat. Mbak Puan elektabilitasnya hanya di angka 2-3%, sehingga menyebabkan saya pikir sulit ya secara logika politik dan rasionalitas politik ada partai-partai yang mau bergabung dengan koalisi dan capres yang kemungkinan besar akan kalah kalau tidak ada perubahan besar ke depan. Tetapi kalau Ganjar Pranowo yang dimajukan, saya pikir peluang untuk kemudian menggait KIBK itu sangat mungkin terjadi, atau bahkan dinamisasi akan berubah ya, karena kita tahu dalam beberapa rilis lembaga survei nasional, Ganjar ditempatkan di posisi pertama bahkan di atas Prabowo dan Anies Baswedan, dan itu daya pikat nomor 1 ketika berbicara mengenai bagaimana menarik partai-partai lain atau koalisi lain, dan biasanya tinggal berbicara masalah teknis, pembagian kekuasaan, menteri dan lain-lain. Jadi bergantung pada siapa capres yang akan dimajukan. New Indonesia Research and Consulting baru saja melakukan survei terkait dengan tingkat keterpilihan para calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Puan Maharani hanya kelas calon wakil presiden tak bisa menyaingi Ganjar Pranowo. Tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden hanya bisa dikejar oleh mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Penelitian lembaga survei New Indonesia Research and Consulting menyatakan Ganjar dan Anies menjadi bakal calon presiden yang tingkat keterpilihannya naik signifikan. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak, mencapai 22,1%, menjadikannya unggul pada tingkat pertama, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono seperti yang dikutip dari GPNN Minggu 23 Oktober. Anies Baswedan menyusul dengan menduduki peringkat ketiga dengan elektabilitas mencapai 17,6%. Lanjut Andreas. Dia membandingkan elektabilitas terbaru Ganjar dengan survei Februari 2022 yang hanya di angka 13,5%, sedangkan Anies Baswedan sebesar 13,8%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto cenderung stagnan. Temuan survei lembaga ini menunjukkan elektabilitas Prabowo bergerak di kisaran 20-21% pada Februari sampai Juni 2022 dan kini sebesar 20,8%. Elektabilitas Prabowo stagnan, sedangkan Ganjar dan Anies bergerak melejit, ucapnya. Namun Andreas menyebut Prabowo masih memiliki kekuatan dengan selalu berada di 3 besar. Dia menyebut Prabowo dan pendukungnya harus memikirkan strategi agar tren stagnasi dalam setahun terakhir ini bisa bergerak naik. Andreas mengatakan Ganjar terus menuai dukungan publik meskipun belum mendapat restu dari partainya sendiri yakni PDIP. Belakangan Ganjar justru jadi rebutan partai-partai seperti PSI, P3 dan PAN yang secara terbuka mendukung pencalonan Gubernur Jawa Tengah di Pilpres 2024. Selain itu, dia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan yang bakal diusung Nasdem harus bekerja keras meraih dukungan koalisi parpol.
Andreas menilai penentuan calon wakil presiden akan menjadi titik krusial bagi Anies. Lalu, bagaimana dengan elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketum Demokrat Agus Harimurti, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan kandidat lainnya? Menurut Andreas, Ridwan Kamil memiliki elektabilitas 6,1%, Sandiaga Uno 4,8%, dan AHY 4,0%. AHY tengah digadang-gadang sebagai cawapres Anies, sedangkan RK dan Sandi belum tampak hilalnya. Lanjut Andreas. Berikutnya elektabilitas Puan Maharani sebesar 3,3%, Khofifah Indar Parawansa 3,0%, Erick Thohir 2,3%, Tri Risma hari ini 1,7%, Andika Perkasa 1,5%, Erlangga Hartanto 1,1%, dan Mahfud MD sebesar 1,0%. Puan mulai menunjukkan tajinya dengan mendekati posisi AHY, sementara Erlangga masih berjibaku pada papan bawah, ujar Andreas. Survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 11-17 Oktober 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 2,89% dan pada tingkat kepercayaan 95%.